Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, kita akan menyelami satu bab yang sangat mendalam dari buku fenomenal The Psychology of Money karya Morgan Housel. Bab 12, yang berjudul Kejutan. Kita seringkali percaya, kalau saja kita cukup pintar, cukup cermat menganalisis data, dan cukup teliti menyusun rencana, maka masa depan pasti bisa kita prediksi. Tapi Morgan Housel datang dengan sebuah pengingat sederhana namun kuat. Hidup tidak berjalan seperti grafik yang lurus, hidup berjalan seperti serangkaian kejutan. Coba kita pikirkan sejenak, setiap peristiwa besar yang benar-benar mengubah dunia, mulai dari krisis ekonomi, pandemi global, perang besar, bahkan penemuan-penemuan yang merevolusi peradaban, hampir semuanya datang tanpa peringatan, mereka muncul tiba-tiba, di luar dugaan siapapun. Dan ternyata, begitulah juga cara uang bekerja. Aliran uang selalu mengikuti arus peristiwa yang tak bisa ditebak. Housel menulis sesuatu yang sangat menusuk. Hal-hal yang paling memengaruhi dunia keuangan adalah hal-hal yang paling tidak terduga. Ini mengubah cara pandang kita. Orang yang paling bijak dalam mengelola keuangan bukanlah mereka yang jago meramal kapan pasar akan naik atau turun. Bukan. Orang yang paling bijak adalah mereka yang mampu bertahan ketika ramalan mereka salah dan masa depan berubah arah. Sekarang ini, kita hidup di era di mana semua orang seakan berlomba-lomba menjadi peramal ekonomi atau cenayang pasar saham. Setiap hari ada prediksi baru, tapi kenyataannya, bahkan para ahli sekalipun, dengan segala data dan model canggih mereka, sering sekali salah. Mengapa? Karena tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang tahu pasti apa yang akan terjadi esok hari. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Jawabannya adalah menyiapkan diri. Bukan dengan membuat prediksi yang lebih akurat, tapi dengan membangun kesiapan mental. Setiap kejutan yang datang dalam hidup kita sebenarnya membawa dua pelajaran besar. Pelajaran pertama, dunia ini tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan. Dan pelajaran kedua, kita selalu punya pilihan bagaimana meresponsnya. Kamu mungkin tidak bisa menghentikan badai yang datang, tapi kamu selalu bisa belajar menenangkan hatimu di tengah derasnya hujan. Morgan Housel juga menyoroti kecenderungan kita sebagai manusia untuk menilai masa depan dengan cara yang terlalu lurus. Kita berpikir hidup akan berjalan seperti garis yang naik perlahan dan stabil. Padahal kenyataannya, hidup itu penuh tikungan tajam, tanjakan curam, turunan terjal, momen jatuh, dan momen bangkit kembali. Dan justru di tikungan-tikungan tak terduga itulah, di momen-momen kejutan itulah, kita benar-benar tumbuh sebagai manusia. Kejutan adalah bagian alami dari kehidupan. Ia datang bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk mengingatkan kita bahwa kita ini hanya manusia, bahwa tidak semua hal bisa diatur oleh logika, dan tidak semua hal perlu kita mengerti saat itu juga. Housel memberi contoh yang sangat relevan. Banyak sekali investor gagal bukan karena mereka tidak cerdas. Mereka sangat cerdas, tapi mereka gagal karena panik saat dunia tiba-tiba berubah. Tidak sesuai dengan harapan mereka. Mereka menginginkan kepastian, padahal dunia tidak pernah menjanjikan itu. Di sisi lain, orang-orang bijak tidak sibuk mencoba menebak kemana arah angin akan berhembus. Mereka hanya fokus belajar bagaimana menyesuaikan layar kapal mereka agar bisa terus berlayar, tak peduli angin datang dari mana. Analogi ini begitu indah, bukan? Dan ini berlaku juga dalam hidup kita secara keseluruhan. Kita boleh, bahkan harus, menyiapkan rencana, tapi jangan pernah lupa untuk menyiapkan hati. Karena rencana terbaik sekalipun bisa gagal, tapi hati yang siap dan tangguh akan selalu bisa menemukan jalan baru untuk terus maju. Kejutan itu seringkali terasa seperti bencana pada awalnya. Rasanya dunia runtuh, tapi coba kita lihat kembali ke belakang. Setelah waktu berjalan, seringkali kita baru menyadari bahwa kejadian yang dulu kita anggap bencana itu ternyata adalah titik balik yang membawa kita ke arah yang jauh lebih baik. Mungkin kehilangan pekerjaan yang dulu terasa menyakitkan justru membuatmu menemukan panggilan hidup yang sesungguhnya. Mungkin kegagalan bisnis yang membuatmu terpuruk justru mengajarkan ketangguhan yang tak ternilai. Dan mungkin, sakit hati di masa lalu adalah alasan kenapa kamu menjadi pribadi yang jauh lebih bijak dan kuat sekarang. Jadi, kita tidak bisa memprediksi masa depan. Itu sudah jelas. Tapi yang bisa kita lakukan adalah membangun ketahanan batin. Ketahanan untuk tidak mudah putus asa saat rencana gagal.
ketahanan untuk tetap sabar saat semua terasa tidak pasti, dan ketahanan untuk tetap percaya bahwa setiap badai pasti punya ujung. Ada satu kalimat lagi dari Housel yang harus kita renungkan. Kejutan bukanlah kesalahan dalam sistem, tapi bagian dari sistem itu sendiri. Artinya, hal-hal tak terduga itu bukanlah gangguan dalam hidup kita. Justru sebaliknya, mereka adalah bahan bakarnya. Tanpa kejutan, tidak akan ada pelajaran baru, tidak akan ada perubahan, dan tidak akan ada pertumbuhan. Jadi, alih-alih terus-menerus merasa takut pada ketidakpastian, mari kita belajar untuk berdamai dengannya. Karena setiap kejutan yang datang sebenarnya selalu membawa dua hal sekaligus, ujian dan kesempatan. Keduanya datang dalam satu paket yang sama, tidak terpisahkan. Pada akhirnya, hidup yang stabil itu bukanlah hidup yang tanpa kejutan. Itu mustahil. Hidup yang stabil adalah hidup di mana kita bisa tetap tenang dan bijak di tengah badai kejutan. Kita tidak perlu tahu semua jawaban atas misteri kehidupan. Kita hanya perlu punya keyakinan untuk terus berjalan, satu langkah lagi, lalu satu langkah lagi. Ingatlah, kejutan adalah cara hidup berbisik kepada kita. Masih banyak hal indah di depan sana yang belum pernah kamu lihat. Dan jika kamu bisa menemukan kekuatan untuk tersenyum di tengah ketidakpastian, itu artinya kamu sudah benar-benar mengerti esensi dari bagaimana hidup dan bagaimana menjadi manusia seutuhnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga obrolan kita hari ini bisa memberikan perspektif baru dan ketenangan dalam menghadapi apapun yang akan datang. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.